Halo everyone, kami dari kelompok 3 Statistika Dasar. Tujuan kami di sini memberi materi tentang ukuran, nilai, letak, dan pusat data tunggal. Selanjutnya akan ada tampilan-tampilan yang akan dibahas di sini di video ini. Sebelum itu jangan lupa subscribe, komen, and like ya. Oh iya, jangan lupa bunyiin loncengnya. Baik teman-teman, tadi ada tampilan-tampilan yang akan dibahas di video ini. Selanjutnya akan ada sesi pengenalan dari kelompok kami. Selamat disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Antika dengan NPM 2019-1357-9003 dari R3C. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang ukuran nilai pusat atau letak. Yang kedua adalah cara menghitung rata-rata dari mean. Dan yang ketiga adalah sifat-sifat dari mean. Perkenalkan, nama saya Umi Nisa, NPM 20913500217. Saya akan menjelaskan materi median, sifat-sifat median, dan modus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tajhuria Salsabil, NPM 2019-13-50244. Saya di sini akan menjelaskan sifat-sifat modus, kuartil, dan contoh kuartil. Silakan disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marcelano Ramadan Sangaji dengan NPM 2019-13-500-183. Ukuran nilai pusat atau letak. Ukuran nilai pusat atau letak adalah suatu nilai yang dipandang representatif dapat memberikan gagasan secara umum mengenai keadaan suatu nilai. Ukuran nilai pusat atau letak dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah berat hitung atau biasa disebut dengan mean. Mean adalah ukuran pusat data yang paling sering digunakan karena mudah dimengerti dan juga perhitungannya sangat mudah. Yang kedua adalah kuartil atau key. Kuartil adalah nilai atau angka yang membagi datanya menjadi 4 bagian yang sama. Yang ketiga adalah median. Median adalah nilai tengah dari gagasan yang sudah diurutkan dari data terkecil sampai data terbesar atau sebaliknya. Jadi jika teman-teman ingin mencari nilai median, maka langkah awal yang harus teman-teman lakukan adalah mengurutkan data tersebut dari data terkecil maupun sampai data terbesar atau sebaliknya. Dan yang keempat adalah desil. Desil adalah nilai atau angka yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Desil sama kuartil itu sama-sama membagi data. Bedanya, kalau kuartil membagi data menjadi 4 bagian yang sama, sedangkan desil membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Dan yang terakhir adalah modus. Modus adalah nilai yang sering muncul dalam suatu pengelompokan data. Jadi jika teman-teman ingin mencari nilai modus, maka teman-teman bisa memperhatikan angka berapa yang sering muncul dalam pengelompokan data. Jika misal contohnya angka yang sering muncul itu angka 6, berarti nilai modusnya itu sudah pasti angka 6. Rata-rata hitung mean. Menghitung nilai rata-rata data tunggal yang berfrekuensi satu dengan rumus. Rumus dari mean sendiri adalah X sama dengan XI per N, yang mana X-nya adalah mean atau nilai rata-rata, XI-nya adalah jumlah tiap data, dan N-nya adalah banyaknya data. Baik, di sini teman-teman bisa lihat ada contoh distribusi frekuensi nilai statistik 7 mahasiswa. Di sini sudah ada tabelnya, yaitu di kolom X dan F. X-nya ini terdiri dari nilai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan F-nya ini datanya itu adalah 1, 1, 1, 1, 1, 1, dan 1. Sebelum
teman-teman memasukkan rumus untuk mencari mean, teman-teman harus mencari dulu SI dan N-nya. SI-nya itu teman-teman bisa menjumlah data X, yaitu 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10, yang mana XI-nya akan menjadi 49. Dan untuk mencari N-nya atau banyaknya data, teman-teman juga bisa menjumlah dari data F-nya, yaitu 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1, yang mana N-nya akan menjadi 7. Setelah teman-teman menemukan XI dan N-nya, maka bisa memasukkan rumusnya, yaitu rumusnya adalah X sama dengan XI per N, atau sama dengan 49 per 7 yang sama dengan 7. Maka nilai mean dari nilai statistik 7 mahasiswa tersebut adalah 7. Sifat-sifat mean. Mean memiliki 7 sifat. Yang pertama adalah nilai rata-rata hitung dipengaruhi oleh hasil observasi atau pengamatan. Yang kedua adalah nilai rata-rata hitung dapat menyimpang terlalu jauh. Yang ketiga adalah nilai rata-rata hitung tidak dapat dihitung dari distribusi yang memiliki kelas terbuka. Yang keempat adalah rata-rata paling sering digunakan dan populer, sehingga penjelasan mengenai arti dari rata-rata hitung tidak diperlukan. Yang kelima adalah jumlah dari penyimpangan semua nilai pengamatan dengan nilai rata-rata hitung sama dengan 0. Yang keenam, jika selisih semua nilai pengamatan dengan nilai rata-rata dihitung dikuadratkan, maka jumlahnya lebih kecil dari jumlah penyimpangan kuadrat semua nilai pengamatan dari titik selain rata-rata hitung. Yang terakhir adalah rata-rata hitung dapat memanipulasi secara aljabar. Median pada data tunggal, median memiliki rumus M sama dengan setengah N per 1. Menghitung median data tunggal dibedakan menjadi median data tunggal dengan data ganjil dan median dengan data tunggal dengan data genap. Contoh pertama, diketahui data 65, 70, 90, 40, 35, 45, 70, 80, 50. Langkah-langkah menjawabnya. Cara pertama, urutkan data dari data terkecil sampai data terbesar, seperti 35, 40, 45, 50, 65, 70, 70, 80, 90. Cara kedua, carilah posisi median dengan rumus M sama dengan setengah N plus 1, M sama dengan setengah 9 plus 1, M sama dengan 5, atau posisi pada data kelima. Jadi, M sama dengan 65. Contoh kedua, diketahui data 50, 60, 70, 90, 40, 70, 80, 50. Langkah-langkah menjawabnya. Cara pertama, urutkan dari data yang terkecil sampai data terbesar, seperti 35, 40, 45, 50, 50, 65, 70, 70, 80, 90. Cara kedua, carilah posisi median dengan rumus M sama dengan setengah N plus 1, M sama dengan setengah 10 plus 1, M sama dengan 5,5. Posisi pada data kelima, 5, jadi M sama dengan setengah 50 plus 60 sama dengan 57,5. Sifat-sifat median. 1. Median dipengaruhi oleh banyaknya observasi, namun tidak terpengaruhi oleh nilai pengamatan. 2. Median dapat dihitung dari distribusi yang memiliki kelas terbuka, kecuali jika kelas mediannya berada pada kelas terbuka tersebut. Ketiga, median sering digunakan pada distribusi yang memiliki kecondongan yang sangat jelek. 4. Median didefinisikan dan diinterpretasikan. Kelima, median lebih terpengaruh oleh fluktuasi sampling. Namun ada kalanya untuk distribusi tertentu median lebih konstan terhadap fluktuasi sampling. 6. Jumlah penyimpangan nilai-nilai dari median lebih kecil daripada jumlah penyimpangan nilai-nilai dari titik yang lain. 7. Jika jumlah penyimpangan dari media dikuadratkan, maka jumlahnya lebih besar daripada jumlah penyimpangan kuadrat nilai-nilai dari titik yang lain. Modus atau MO menghitung modus dengan data tunggal dilakukan sangat sederhana.
yaitu dengan cara mencari nilai yang sering muncul di antara selembaran data. Contohnya, diketahui nilai ujian akhir semester pelajaran statistika bagi 10 mahasiswa sebagai berikut: 40, 60, 60, 65, 72, 60, 70, 60, 80, dan 90. Jawabannya, modus pada nilai UAS pelajaran statistika yaitu pada nilai 60 karena muncul 4 kali. Sifat-sifat modus terbagi menjadi 7. Yang pertama, dalam seperangkat data, modus bisa tidak ada dan bisa lebih dari satu. Yang kedua, modus dapat ditempatkan pada distribusi yang memiliki kelas terbuka. Yang ketiga, modus tidak dipengaruhi oleh bilangan-bilangan yang ekstrim dari suatu distribusi. Yang keempat, letak modus atau nilai modus yang sebenarnya sungkar ditentukan, karena itu kebanyakan hanya berdasarkan taksiran dalam suatu distribusi. Yang kelima, perhitungan modus tidak didasarkan pada seluruh nilai pengamatan, tetapi didasarkan pada individu yang berada pada titik tempat terjadinya pemusatan yang terbanyak. Yang keenam, untuk perhitungan-perhitungan secara aljabar lebih lanjut, modus tidak dapat digunakan. Yang ketujuh, modus tidak sepopuler ukuran rata-rata hitung atau median. Kuartil. Mencari kuartil data tunggal dengan cara pertama menyusun atau mengurutkan data tersebut, kemudian menentukan posisi kuartil dicari dengan rumus Q sama dengan nilai ke I tanda kurung N plus 1 per 4. I sama dengan 1, 2, 3, N sama dengan jumlah data. Contoh kuartil berikut ini adalah data nilai statistik dari 13 mahasiswa, yaitu dengan data 40, 30, 50, 65, 45, 55, 70, 60, 80, 35, 85, 95, dan 100. Carilah nilai Q1, Q2, Q3. Langkah-langkah menjawab. Yang pertama, urutkan data dari yang terkecil sampai data yang terbesar. Dari 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 85, 95, 100. Yang kedua, carilah nilai Q1, Q2, Q3 dengan rumus Q1 sama dengan nilai yang ke I tanda kurung N plus 1 per 4. Q1 sama dengan nilai ke 1 tanda kurung 13 plus 1 per 4. Q1 sama dengan nilai 3,5. Nilai yang ke 3,5 berarti rata-rata dari 3x3 dan x4. Lanjutan dari contoh kuartil. Jadi Q1 sama dengan 1 per 2 tanda kurung X3 plus X4 sama dengan 1 per 2 tanda kurung 40 ditambah 45 sama dengan 42,5. Q2 sama dengan nilai ke 2 tanda kurung 13 ditambah 1 per 4 sama dengan nilai ke 7 atau nilai X7. Q2 sama dengan X7 sama dengan 60. Jadi kita akan mencari Q3-nya. Q3-nya sama dengan nilai ke 3 tanda kurung 13 plus 1 per 4 sama dengan nilai ke 10 1 per 2. Nilai yang ke 10 1 per 2 berarti rata-rata dari X10 dan X11. Jadi Q3 sama dengan 1 per 2 X10 ditambah X11 sama dengan 1 per 2 tanda kurung 80 ditambah 85 sama dengan 82,5. Nilai kuartil tidak perlu sesuai dengan nilai data yang asli. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas tentang desil, persentil, dan bagan penyebaran data tunggal. Pada slide berikut ini, saya akan membahas tentang desil. Jadi, mencari desil data tunggal dengan cara mengurutkan data tersebut dari data terkecil sampai terbesar hingga sebaliknya. Kemudian menentukan posisi kuartil dicari dengan rumus sebagai berikut. D1 sama dengan nilai yang ke I dalam kurung N tambah 1 per 10, yang dimana I sama dengan 1, 2, sampai dengan 9. Teman-teman bisa lihat sendiri di bawahnya ada contoh soal. Berdasarkan data pada contoh desil, hitunglah D1, D2, dan D3. D1,
sama dengan nilai ke-1 dalam kurung 13 tambah 1 per 10. Nilai ke-1 4 per 10 berarti X1 tambah 4 per 10 dalam kurung X2 kurang X1 sama dengan 30 tambah 2 per 10 dalam kurung 35 kurang 30 sama dengan 31. Jadi nilai D1 sama dengan 31. Kemudian ada D2. D2 sama dengan nilai kedua dalam kurung 13 tambah 1 per 10 sama dengan nilai kedua 8 per 10 berarti D2 tambah X2 tambah 8 per 10 dalam kurung X3 kurang X2 sama dengan 35 tambah 8 per 10 dalam kurung 40 kurang 35 sama dengan 39. Kemudian ada D3. D3 sama dengan nilai ke-9 dalam kurung 13 tambah 1 per 10 sama dengan nilai ke-12 6 per 10 berarti X12 tambah 6 per 10 dalam kurung X13 kurang X12 sama dengan 95 tambah 6 per 10 dalam kurung 100 kurang 95 sama dengan 98. Jadi nilai D3 sama dengan 98. Oke teman-teman, pada slide berikut ini saya akan membahas tentang persentil yang dilambangkan dengan P besar, di mana mencari persentil data tunggal dengan cara mengurutkan data tersebut dari data terkecil sampai data terbesar. Kemudian, menentukan posisi persentil dicari dengan rumus sebagai berikut. PI sama dengan nilai yang ke I dalam kurung N tambah 1 per 100, yang dimana I sama dengan 1, 2, sampai dengan 100. Di sebelahnya, teman-teman bisa lihat ada contoh soal, yang dimana diketahui data ada angka 65, 70, 90, 40, 35, 45, 70, 80, 75, dan 50. Di sini kita akan mencari letak posisi P20 dan P80. Langkah pertama kita harus mengurutkan data terkecil sampai data terbesar. Yang kita mulai dari angka 35, 40, 45, 50, 65, 70, 70, 75, 80, dan 90. Kemudian kita akan menghitung dan mencari posisi persentil P20 dan P80. Dengan rumus P20 sama dengan nilai ke-20 tambah N tambah 1 per 100. Sama dengan nilai ke-20 dalam kurung 10 tambah 1 per 100. Sama dengan nilai ke-2,2. Yang dimana 2,2 artinya persentil 2,2 terletak pada posisi data ke-2,2. Jadi P20 sama dengan 2,2 terletak pada posisi data ke-2,2. Jadi P20 sama dengan data kedua tambah data 0,2 dalam kurung data ketiga kurang data kedua sama dengan 40 tambah 0,2 dalam kurung 45 kurang 40 jadi 41. Jadi posisi P20 berada di nilai 41. Kemudian posisi P80 sama dengan 80 dalam kurung 10 tambah 1 per 100 sama dengan 8,8 yang artinya persentil 8,8 terletak pada posisi data ke-8,8. Jadi P80 sama dengan data ke-8 tambah data 0,8 dalam kurung data ke-8 kurang data ke-7 sama dengan 75 tambah 0,8 dalam kurung 80 kurang 75 sama dengan 79. Jadi posisi P80 berada pada nilai 79. Oke teman-teman, pada slide terakhir kami hari ini, saya akan membahas tentang ukuran penyebaran data tunggal. Pada slide berikut, ada yang namanya jangkauan, hamparan, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, simpangan baku, ragam, atau variasi. Jangkauan dilambangkan dengan J besar. Selisih data terbesar dengan data terkecil dirumuskan dengan rumus J sama dengan J max kurang J min. Hamparan atau jangkauan antar kuartil dilambangkan dengan R besar. Selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah dirumuskan dengan rumus R sama dengan Q2 kurang Q1. Simpangan kuartil dilambangkan dengan QD, yang dimana QD sama dengan Q3 kurang Q1. Simpangan rata-rata, yang dimana SR sama dengan simpangan rata-rata, N sama dengan ukuran data, XI sama dengan data ke I dari data X1, X2, dan X3. X sama dengan rataan hitung, rumusnya ada di samping ya. Simpangan baku,
akar jumlah dari kuadrat deviasi dibagi banyaknya data. Rumusnya sebagai berikut. Ragam atau variasi, rumusnya sebagai berikut. Oke teman-teman, sekian dari presentasi kami hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Thank you for attention guys, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, cukup materi dari kelompok 3 dan kelompok 3 akan memberi latihan soal kepada kalian yang dimana kalian harus mencari nilai mean, median, modus untuk gugusan data tunggal. Selamat mengerjakan ya teman-teman. Baik, kami sudah di penghujung video kami. Sebelum itu, kami mengucapkan banyak terima kasih yang telah mendukung kami dan terima kasih kepada dosen kami, dosen statistika dasar yaitu Ibu Fatwa Fatimah dan teman-teman R3C kami. Kami meminta maaf sebanyak-banyaknya untuk kesalahan kami yang disengaja atau tidak disengaja. Baik, kami selaku kelompok 3 pamit mengundurkan diri dari video ini. Oh iya, sebelum nutup, jangan lupa subscribe, comment, and like ya di bawah ini. See you next time. Slide terakhir ini bertujuan untuk bukti screenshot kepada dosen statistika dasar kita. Terima kasih yang telah menonton video kami. Kami pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.